Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Nuryatin dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian ulumul Quran. Istilah ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu kata ulum dan Al-Quran. Kata ulum merupakan bentuk jamak dari kata alim yang berasal dari kata bahasa Arab alim ya'lamu ilman, yang berarti menjelaskan atau mengetahui sesuatu dengan jelas. Kenapa memakai kata jamak? Karena pembahasan yang dibahas di dalamnya lebih dari satu bahasan. Adapun Al-Quran menurut ulama usul fikih dan ulama bahasa menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang lafaznya itu mengandung mukjizat ketika membacanya bernilai ibadah, yang diturunkan secara berangsur-angsur dan tertulis pada mushaf, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Adapun pengertian ulumul Quran menurut ulama, yaitu yang pertama menurut Al-Zarqani, beliau mengatakan bahwa ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membicarakan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim, yaitu baik dari aspek turunnya, susunannya, pengumpulannya, bacaannya, penjelasannya atau tafsirnya, mukjizatnya, nasi wa mansuh, serta menolak terhadap hal-hal yang mendatangkan keraguan terhadap Al-Quran. Adapun menurut As-Suyuti, beliau mengatakan bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang membahas tentang seluk-beluk Al-Quran, diantaranya itu tentang turunnya, sanadnya, bacaannya, maknanya yang mengandung hukum, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan ruang lingkup dan pokok-pokok bahasan ulumul Quran. Berkaitan dengan hal ini, maka ulumul Quran memiliki ruang lingkup pembahasan seperti diungkapkan oleh Muhammad Hasbi Asy-Siddiq, yang berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ulumul Quran terdiri dari 6 hal pokok berikut. Yang pertama, persoalan turunnya Al-Quran, nuzulul Al-Quran. Persoalan ini menyangkut 3 hal. Yang pertama yaitu waktu dan tempat turunnya Al-Quran, atau auqat nuzul wa matihim an-nuzul. Yang kedua, sebab-sebab turunnya Al-Quran, atau asbab an-nuzul. Yang ketiga, sejarah turunnya Al-Quran, tarikan an-nuzul. Lalu yang kedua, persoalan sanad atau rangkaian para periwayat. Persoalan ini menyangkut 6 hal. Yang pertama, riwayat mutawatir. Yang kedua, riwayat ahad. Yang ketiga, riwayat syadz. Yang keempat, macam-macam qiraat Nabi. Yang keenam, cara-cara penyebaran riwayat atau tahammul. Lalu yang persoalan ketiga yaitu persoalan qiraat atau cara pembacaan Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama, cara berhenti atau waqaf. Yang kedua, cara memulai, ibtida. Yang ketiga, imalah. Yang keempat, bacaan yang dipanjangkan, mad. Yang kelima, meringankan bacaan hamzah. Yang keenam, memasukkan bunyi huruf yang sukun kepada bunyi sesudahnya atau idgham. Lalu persoalan yang keempat, persoalan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut beberapa hal. Yang pertama, kata-kata Al-Quran yang asing atau gharib. Yang kedua, kata-kata Al-Quran yang berubah-ubah harokat akhirnya atau mu'rab. Yang ketiga, kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna serupa atau homonim. Yang keempat, padanan kata-kata Al-Quran atau sinonim. Yang kelima, istiarah. Yang keenam, penyerupaan atau tasbih. Lalu persoalan kelima, persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama, makan umum, am, yang tetap dalam keumumannya. Yang kedua,
makan umum, am atau am yang dimaksudkan makna khusus. Yang ketiga, makan umum atau am yang maknanya dikhususkan sunnah. Yang keempat, nas. Yang kelima, makna lahir. Yang keenam, makna global atau mujmal. Yang ketujuh, makan yang diperinci atau mufasal. Yang kedelapan, makna yang ditunjukkan oleh konteks pembicaraan. Yang kesembilan, makan yang dapat dipahami dan konteks pembicaraan. Yang kesepuluh, nas yang pertunjukannya tidak melahirkan keraguan, muham. Nas yang ke-11, nas yang muskil ditafsirkan karena terdapat kesamaran di dalamnya. Yang ke-12, nas yang maknanya tersembunyi karena suatu sebab yang terjadi pada kata itu sendiri, muskil. Yang ke-13, ayat yang menghapus dan dihapus, nasih atau nasih mansuh. Yang ke-14, yang didahulukan, muqaddam. Yang ke-15, yang diakhirkan, muakhar. Lalu persoalan ke-6, persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut 4 hal berikut. Yang pertama, berpisah fase. Yang kedua, bersambung. Yang ketiga, uraian singkat. Yang keempat, uraian panjang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Sana. Di sini saya akan menjelaskan poin terakhir, yaitu tentang sejarah ulum Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW. Nah, pada masa ini yaitu ulum Al-Quran masih menjadi tahap awal perkembangannya. Pada masa ini fokus utamanya yaitu tentang pemahaman dan penghafalan Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW pun menjadi sumber utama yang menjelaskan tafsir dan makna Al-Quran kepada para sahabat. Nah, yang kedua yaitu pada masa sahabat, setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabatlah menjadi pewaris ilmu dan penafsir Al-Quran. Nah, pada masa ini metode-metode tafsir mulai berkembang, seperti tafsir bil al-matsur atau berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan tafsir bil ar-ra'yi atau berdasarkan akal dan pemikiran. Nah, yang ketiga yaitu pada masa tabi'in. Pada masa ini ulum Al-Quran mulai berkembang pesat. Nah, para tabi'in yaitu murid dari para sahabat. Mereka mulai menyusun sistematika dan kaidah-kaidah dalam mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu yang terkait dalam Al-Quran seperti ilmu nahwu, balago, dan qiraat. Nah, yang keempat yaitu pada masa kodifikasi atau pada tahun 900 sampai 1250 Masehi. Nah, pada masa ini Al-Quran mengalami kodifikasi dan standarisasi. Para ulama besar mulai menyusun kitab-kitab tentang ulum Al-Quran seperti ilmu qiraat, ilmu tafsir, dan ilmu ulum Al-Quran. Nah, pada masa ini pun menjadi masa keemasan ulum Al-Quran. Terakhir yaitu pada masa modern, pada tahun 1250 Masehi sampai sekarang. Nah, pada masa modern ini ulum Al-Quran mulai terus berkembang dengan munculnya berbagai pemikiran dan metodologi baru. Studi Al-Quran tidak hanya terpaku pada teks dan maknanya, tetapi juga mulai memperlihatkan konteks dan kebudayaannya. Mungkin sekian dari saya. Dapat saya simpulkan bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang membicarakan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aspek-aspek yang dapat dilihat atau diambil dari Al-Quran. Karena aspek-aspek tersebut sangat luas, maka ilmu yang berhubungan dengan Quran banyak jenisnya dan banyak macamnya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.